Salam kerahiman. Kita bertemu lagi di pengantar novena kerahiman ilahi hari yang ke-9. Terakhir ya dari rangkaian novena kerahiman ilahi yang diminta oleh Yesus. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena Yesus minta kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Apa sih jiwa-jiwa yang suam-suam kuku? Mari kita baca dulu sama-sama dari diary 1228. Tuhan Yesus minta kepada Suster Faustina, hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, Bapa, ambillah piala ini dariku, kalau ini memang kehendak-Mu. Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Itu yang akan kita bahas sama-sama pada saat ini, persiapan untuk novena besok. Pertama, yang Yesus minta selalu adalah bawalah dan benamkanlah. Bawalah dan benamkanlah. Pertanyaannya kembali dan selalu kita bertanya, kenapa? Kenapa Yesus minta kita berdoa buat mereka? Pertama, dikatakan oleh Yesus, jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Jadi kalau dari 9 novena kerahiman, jiwa-jiwa inilah yang paling nyeri melukai hati Yesus. Yang kedua, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Jadi jiwaku, jiwa Yesus juga merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Di sana dipertegas lagi oleh Yesus bahwa orang-orang yang suam-suam kuku inilah yang menyebabkan Yesus berseru kepada Bapa, kalau boleh piala ini lewat daripadaku, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan di alinea terakhir, Yesus bilang lagi bahwa bagi mereka, bagi orang-orang yang suam-suam kuku, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Itu semua yang akan kita bahas ya, satu persatu, supaya lebih jelas. Sekarang pertanyaannya adalah, orang yang bagaimana? Yang suam-suam kuku. Kita sudah tahu ya istilah suam-suam kuku. Tapi orang yang bagaimana? Kita mau bahas sama-sama. Pertama, saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas. Dan di sana diperjelas bahwa aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya di sini Tuhan nggak suka sama orang yang nggak dingin, nggak panas. Orang yang pelin-pelan, orang yang nggak punya pendirian, orang yang nggak punya prinsip. Atau ada juga dia punya prinsip tapi kalau itu merugikan dia nggak lakukan. Orang yang masih fokus ke diri sendiri. Nah, itu salah satu contoh dari Alkitab. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat dari diary Faustina. Karena kita bicara tentang novena kerahiman ilahi, maka saya ingin banyak membahas dari diary Faustina supaya teman-teman ingin lebih banyak menggali dari diary ini. Baik, saya coba ya.
Kita lihat dari nomor 50. Orang yang suam-suam kuku adalah yang tidak percaya pada hati Yesus. Orang yang nggak percaya pada hati Yesus itu termasuk orang yang suam-suam kuku. Di 284, orang yang acuh tak acuh pada Tuhan. Orang yang acuh tak acuh pada Tuhan juga termasuk dalam kelompok yang suam-suam kuku. Nah, kalau bicara tentang acuh tak acuh, saya mau ajak juga Bapak Ibu lihat dari 14:47. Kita baca ya, 14:47. Ini Yesus yang berkata ya. Oh, betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Aku menantikan jiwa-jiwa itu, tetapi mereka acuh tak acuh terhadap aku. Aku mengasihi mereka dengan mesra, tetapi mereka tidak percaya kepadaku. Dan mereka memperlakukan aku sebagai barang mati, padahal hatiku penuh dengan kasih dan kerahiman. Sering-seringlah menerima Yesus dalam komuni kudus. Karena di sini dikatakan, betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Bahkan di sana dikatakan mereka memperlakukan aku sebagai barang mati. Mereka acuh tak acuh terhadap aku. Itu termasuk orang yang suam-suam kuku. Nah, coba refleksi ke diri kita masing-masing. Kalau saya lihat para devosan kerahiman ilahi itu kebanyakan mayoritas umurnya sudah masa pensiun atau menjelang pensiun. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya kerinduan untuk sering bersatu dengan Tuhan, menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi? Memang ketentuannya 1 minggu 1 kali. Tapi semakin sering kita menerima komuni kudus, semakin sering kita menyantap tubuh Kristus, semakin dekat kita dengan Tuhan. Dan tadi dikatakan, menurut Yesus kok jarang ada orang mau bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Bahkan udah terima, ya seperti situ aja. Seperti hosti itu benda mati. Tidak ada respek, tidak ada kerinduan, tidak ada kasih ya. Itu termasuk orang yang suam-suam kuku. 287. Orang itu mengabdi pada Tuhan, tapi kurang percaya. Kita lihat lagi di 698. Jiwa yang suam-suam kuku adalah jiwa yang tidak tahu terima kasih. Begitu banyak rahmat yang Tuhan berikan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan, perlindungan, pemeliharaan, tapi ngeluh, tidak tahu terima kasih. Di 1284, ada jiwa yang seperti batu, dingin, acuh tak acuh. Hanya fokusnya buat diri sendiri. Selain dari diary, masih banyak. Saya ingin cerita juga apa yang dialami oleh Beata Agnes dari Yesus. Dia katakan begini, dia sedang berdoa, tiba-tiba dia melihat seorang suster yang mukanya sedih. Dan ternyata suster itu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Karena Beata Agnes ini melihat suster tersebut, maka dia berdoa buat suster tersebut. Setelah 3 minggu berdoa, suster itu datang lagi dan ternyata tampak mukanya seperti kesakitan. Ya, kalau yang lalu sedih, sekarang kesakitan. Berarti mungkin bertambah buruk keadaannya. Beata Agnes juga bingung karena sudah didoakan selama 3 minggu. Dan ternyata dalam percakapan tersebut, akhirnya suster itu bilang bahwa aku telah acuh tak acuh dalam pelayanan kepada Tuhan. Aku telah acuh tak acuh dalam pelayanan kepada Tuhan. Acuh tak acuh mungkin ya kalau lagi senang melayani. Kalau lagi suntuk, lagi nggak suka, lagi marah, lagi ngambek, nggak pelayanan. Atau melayani di satu komunitas,
Di dalam komunitas itu ada masalah, ada keributan, ada hal yang tidak menyenangkan, pindah. Memangnya cuma di sini aja, di tempat lain juga saya bisa. Apakah ini yang termasuk dalam acuh tak acuh dalam pelayanan? Karena dalam pelayanan itu sebetulnya kita memberi, bukan kita mencari untuk mendapatkan sesuatu. Kita memberi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita semua para devosan kerahiman termasuk enggak dalam kelompok suam-suam kuku ini? Kita coba lihat di 1385. Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa-jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Saya ulang ya, kita coba refleksi ke diri kita masing-masing. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Kita tahu Yesus paling suka kalau dia bisa bersatu dengan kita semua. Tapi dan Yesus bilang lagi bahwa waktu saya masuk ke dalam manusia lewat komuni kudus, sebetulnya saya itu membawa banyak rahmat yang ingin ku berikan kepada jiwa itu. Tapi jiwa itu tidak memperhatikan aku. Mungkin terima asal aja, jalan lenggang kangkung, tidak ada persiapan, datang telat, yang penting maju terima komuni. Dan di sana dikatakan mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Kita refleksi ke diri kita masing-masing. Dikatakan oleh Yesus, mereka menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Apa yang menjadi prioritas kita? Pada waktu kita menerima komuni kudus, apa? Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk terima Tuhan? Atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain? Cepetan, kok bisanya lama? Kok romonya ngomong lama? Kan setelah ini saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Nah, coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk dalam golongan ini? Oleh sebab itu, pada novena ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu kesempatan baik. Kita berdoa untuk orang-orang yang suam-suam kuku, tapi kita juga berdoa buat diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dalam kategori suam-suam kuku atau tidak? Tapi menurut saya, ayo kita berdoa juga untuk diri kita sendiri. Karena di sana dikatakan janji Tuhan ya, bagi mereka itu adalah orang yang suam-suam kuku. Apakah termasuk kita juga? Bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahiman Tuhan. Bukan jalan, bukan besok, bukan nanti tunggu sakit, bukan nanti kalau semuanya udah beres, bukan nanti kalau cucu sudah besar, atau bukan itu. Yesus katakan malahan di sini berlari. Berlari itu segera, secepatnya. Di 379. Di 379 Yesus juga mengatakan seperti ini. Jiwa yang meminta pertolongan kepada kerahimanku dan memuliakan serta memaklumkan kerahimanku yang besar, maka pada saat kematiannya aku akan perlakukan dia sesuai dengan kerahimanku yang tidak terbatas. Jiwa yang meminta pertolongan pada kerahiman Tuhan, yang memuliakan kerahiman Tuhan, yang memaklumkan kerahiman Tuhan, maka ini janji Tuhan. Pada saat kematiannya
akan kuperlakukan sesuai dengan kerahimanku yang tak terbatas. Jadi nggak ada satu hal pun yang kita lakukan itu sia-sia. Semuanya diperhitungkan. Karena Faustina bilang di 1339, di sana dikatakan, Faustina berkata kepada Yesus ya, Engkau telah memalingkan tatapan kudusmu dari para malaikat yang memberontak dan mengarahkannya pada manusia yang bertobat. Jadi pandangan Yesus sudah mulai mengarahkan beda arahannya. Tadinya kepada malaikat, sekarang kepada manusia yang bertobat. Kepada kita semua. Selanjutnya, kita ingat lagi tadi dari Wahyu 3:19. Di Wahyu 3:19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Allah mengasihi kita, maka dikatakan aku akan tegur, aku akan hajar. Supaya kita tahu dan kita bertobat. Nah, sekarang kita lihat dalam situasi sekarang ini. Dalam keadaan sekarang ini. Dikatakan di saat menderita, di saat kita menderita, pertama, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan bilang, saya menderita karena si A. Saya menderita karena si B. Saya menderita karena. Mencari atau menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Tapi dalam hal ini dikatakan, jangan salahkan siapa-siapa. Dan kedua, terima penderitaan itu, satukan dengan sengsara Yesus di salib. Karena setiap manusia yang mau berbelas kasih, kita ya, para devosan kerahiman, mau melakukan perbuatan belas kasih, mau melaksanakan firman Tuhan, mau melaksanakan apa yang Yesus minta. Di 742, di sana dikatakan, lakukan perbuatan belas kasih dalam doa, dalam perkataan, dalam perbuatan. Kita semua menuju ke arah sana. Dan dikatakan, semua manusia yang mau berbelas kasih tidak mungkin tanpa penderitaan. Jadi kalau sekarang atau besok-besok kita mengalami penderitaan, ini sebetulnya menjadi satu tahapan untuk kita bisa melakukan perbuatan belas kasih. Karena belas kasih itu adalah resiko. Resikonya apa? Resiko karena kalau kita berbelas kasih, maka kita ikut menderita dengan orang yang sedang susah, yang sedang membutuhkan belas kasih tersebut. Jadi ingat pesan Yesus beberapa hari yang lalu. Di situ Yesus katakan, aneh, kok kalian nggak mau melakukan pertukaran dengan aku? Kelemahan-kelemahanmu serahkan padaku, dan akan aku tukar dengan kekuatanku. Ini kata-kata Yesus boleh menjadi satu pegangan buat kita semua, bahwa ayo, saatnya sekarang menukarkan kelemahanku, kelemahan Bapak Ibu dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Dari semua novena, saya ingin memberikan suatu kesimpulan. Dari novena ke-1 sampai ke-9, singkat ya. Novena pertama, kita berdoa untuk seluruh umat manusia, khususnya pendosa yang malang. Di sana Yesus hatinya merasa pedih. Kedua, berdoa untuk para imam dan biarawan, biarawati. Di situ juga hati Yesus mengalami kepahitan. Berdoa juga untuk orang saleh dan setia. Di sana Yesus menerima penghiburan. Kita berdoa untuk orang yang tidak beriman. Walaupun dia belum beriman, tapi Yesus tetap memikirkan mereka. Berdoa untuk mereka yang memisahkan diri. Yesus itu seperti tubuhnya tercabik-cabik karena orang-orang itu memisahkan diri dari gereja. Kita berdoa juga untuk orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati karena justru mereka menguatkan Yesus di jalan salib.
Berdoa juga untuk para devosan kerahiman yang memuliakan kerahiman Tuhan. Mereka masuk paling dalam ke dalam hatinya Yesus. Berdoa juga untuk orang-orang di purgatorium. Yesus bilang, aku juga mengasihi mereka. Dan untuk yang suam-suam kuku, di sini dikatakan, mereka paling menyengsarakan hatiku. Kejijikan yang paling mengerikan. Kalau kita lihat dari 9 novena ini, semua berbicara tentang atau semua ada kaitannya dengan sengsara Yesus. Mulai dari Taman Getsemani, ya, sengsara demi sengsara yang Yesus alami, tapi itu semua bukan sia-sia, tapi itu semua untuk menyelamatkan kita semua. Dan kalau kita ingin jadi seperti Yesus, maka itu juga jalan yang harus kita tempuh. Jalan sengsara Yesus yang harus kita tempuh. Sekarang terbuka kesempatan atau tantangan atau pilihan untuk kita semua. 1. Di 1521. Yesus katakan, jangan berhenti memaklumkan kerahimanku. Jadi Tuhan masih kasih kita waktu, masih kasih kita kehidupan, masih kasih kita kesempatan untuk jadi sahabatnya, masih kasih kesempatan kepada kita untuk berkarya, untuk memperbesar kerajaan Allah. Ini beberapa hal yang ingin saya bagikan. 1, 1521, jangan berhenti memaklumkan kerahimanku. Kedua, di 1572, jam kerahiman. Ya. Pada jam ini terwujud rahmat bagi seluruh dunia. Karena pada saat itu kerahiman mengalahkan keadilan. Mari kita rajin-rajin melakukan jam kerahiman. Di 1644, Yesus bilang, bekerja sekuat tenaga. Jangan lalai, laksanakan semuanya dengan setia. Di 86, bukan buah-buah yang baik yang kuberi ganjaran, tetapi kesabaran dan ketabahan menderita demi aku. Itu yang mendapat ganjaran. Di 156, jangan sampai tidak terima komuni kudus. Karena pada waktu kita menerima komuni kudus, kesalahan-kesalahan kecil terhapus dalam kasih-Ku. Terakhir, di 378, kalau kita memuji kebaikan Tuhan, maka setan gemetar dan melarikan diri. Itu sedikit tips, sedikit motivasi, sedikit hal yang perlu kita ingat supaya kita lebih termotivasi lagi untuk bekerja di ladangnya Tuhan, khususnya mewartakan kerahiman Tuhan yang berbelas kasih. Terima kasih, itu aja pengantar yang ke-9 termasuk kesimpulan dari seluruh novena. Sampai ketemu besok di novena yang ke-9. Tuhan memberkati kita semua. Salam kerahiman.